Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Eko Setiawan atau yang akrab dipanggil Sambes di podcast S. Ini solusinya. Ketika membahas solusi berarti ada membahas permasalahan yang akan kita bedah. Kali ini kita akan membedah permasalahan kemiskinan atau kemiskinan ekstrim yang sekarang terjadi di seluruh Indonesia dan meningkat pasca pandemi. Harapannya kemiskinan ini bisa dikatrol, bisa dientaskan, tapi ternyata justru semakin nyungsep angkanya. Bicara pada skema kemiskinan, kita mengambil ruang lingkup Semalang Raya atau di Kota Malang khususnya. Nah, kali ini kita akan mengambil perspektif bagaimana atau mampukah agama menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan di Kota Malang atau Malang Raya. Kita kehadiran pembicara yang luar biasa, narasumber yang top, Pak Afifuddin. Saya manggilnya Pak atau Kiai atau Ustadz ini? Bapak saja. Bapak saja, Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif ini adalah dekan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Beliau juga pendakwah juga ya Pak ya, atau ya, konselor gitu tentang agama. Jadi Pak Afif, ada pertanyaan, mampu nggak agama itu menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan? Baik ya, ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang mungkin sangat ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat di Malang ataupun di dunia, di Indonesia ya. Karena apa? Karena memang saat ini pasca pandemi kita semua tahu di pemberitaan mana saja ini peningkatan kemiskinan itu terjadi di mana-mana ya. Dan pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk mengurangi kemiskinan yang ada di daerah masing-masing. Lah di satu sisi kita sebagai umat Islam kita semua harus meyakini dan harus percaya 100% bahwa agama ini merupakan solusi dalam berbagai hal, termasuk juga di dalam penanganan kemiskinan. Jadi jawabannya agama merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Begitu. Jadi bisa ya agama untuk mengentaskan kemiskinan? Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, pasti bisa. Bagaimana penjabarannya, Pak Habib? Begini ya, kita sudah tahu ya secara teoritis agama diturunkan di muka bumi ini salah satunya adalah untuk memberikan rasa bahagia, rasa bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, kebahagiaan di dunia ini bisa dirasakan ketika masyarakat umat Islam ini cukup sandang, pangan, papan cukup. Nah, ini ya kondisi seperti ini merupakan kondisi yang diidam-idamkan oleh agama. Ya. Makanya dalam agama itu ya ada perintah-perintah tentang zakat, zakat fitrah, ada zakat mal, dan ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam dulu. Jadi agama merupakan salah satu yang menjadi prioritasnya adalah mengentaskan kemiskinan. Itu yang perlu kita catat bersama. Oke. Jadi di agama Islam prioritas utamanya adalah sebenarnya pengentasan kemiskinan. Betul gitu ya Pak. Jadi tidak terjebak agama itu hanya ngomong soal surga dan neraka, pahala, begitu Pak Habib? Oh tidak ya. Jadi memang kita sekarang harus berpikir terbuka ya, berpikir inklusif ya, bahwa agama itu tidak hanya membahas masalah-masalah ibadah mahdhoh. Jadi ibadah ada dua, ibadah mahdhoh, ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu apa? Ibadah yang murni seperti sholat, zakat, fitrah dan sebagainya, itu ibadah mahdhoh. Tetapi yang ghairu mahdhoh itu lebih besar lagi. Seperti apa? Seperti bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Kalau dalam prakteknya ya tukang gojek, gokar, kemudian juru parkir, semua yang mendatangkan rezeki untuk keluarga, semuanya itu adalah bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Gitu. Agama Islam sendiri memandang kemiskinan itu seperti apa, atau membedakan kemiskinan itu seperti apa, Pak Habib? Jadi orang yang disebut miskin atau mungkin ekstrim itu seperti apa dalam sudut pandang agama Islam? Agama ya, ini memang memberikan status
miskin, ada fakir, ada miskin. Ini berbeda ya. Ada fakir, ada miskin. Ada fakir, ada miskin. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir itu definisinya adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya dalam satu hari. Itu fakir. Kalau miskin itu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mampu untuk tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Itu berbeda fakir dan miskin. Kalau ini disondingkan dengan dengan yang di pemerintah itu ada yang namanya miskin ekstrim kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu mungkin lebih cocok ke yang fakir. Gitu, jadi kemiskinan ekstrim itu fakir ya, Pak? Fakir itu. Jadi tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi kalau miskin dia sudah punya pekerjaan sebenarnya. Sudah punya pekerjaan. Cuma penghasilannya juga belum cukup. Belum mencukupi. Nah, itu solusinya dari agama bagaimana, Pak? Dari agama jelas ya, karena memang dari konsep awal untuk menafkahi keluarga itu hukumnya kan wajib ya, wajib ini. Jadi apa? Jadi kalau agama sudah memberikan statement bahwa menafkahi keluarga itu wajib, maka bekerja itu juga namanya wajib. Bekerja itu juga wajib, menafkahi keluarga itu juga wajib. Sehingga kita tidak boleh berpikir negatif terhadap pekerjaan apapun. Kenapa? Karena itu semua adalah kewajiban gitu ya. Jadi perlu kita kita refresh ya pemikiran kita bahwa bekerja itu juga ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Bentuknya apapun itu no problem. Betul. Yang penting dalam konteks bekerja maka itu adalah ibadah. Dalilnya banyak sekali itu, Pak Wes ya. Siap Pak Habib. Pak Habib, kalau dari sudut pandang pemerintahan menangani kemiskinan ekstrim ini kan adalah adanya BLT gitu ya. Bantuan langsung tunai begitu ya. Betul. Kalau di Islam mungkin ada zakat begitu ya, Pak Habib ya. Cuma kan ini kan akhirnya menjadikan orang atau mungkin jangan sampai menjadikan orang bermental menjadi peminta-minta, Pak Habib. Nah, ini bagaimana agama menangani hal itu, Pak Habib? Memang di dalam konsep agama, dalam syariat Islam itu kita dilarang untuk minta-minta. Dilarang untuk minta-minta. Karena meminta itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ada sebuah makalah yang sering kita dengar bersama, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya memberi itu lebih bagus daripada meminta-minta. Betul. Gitu. Jadi agama memang melarang keras kita untuk minta-minta. Karena apa? Karena bekerja itu merupakan suatu kewajiban. Kalau kita butuh apa-apa, silakan bekerja. Ya, begitu. Jadi memang sebaiknya tidak membiasakan masyarakat untuk menerima bantuan begitu, Pak Habib ya. Artinya dia mindsetnya begitu ya. Nah, cuma keadaan sekarang ini Pak Habib kan memang tadi kita sempat bahas miskin itu penghasilannya berapa tadi, 17 sampai 20 ribu? 20 ribu per hari untuk keluarga. Itu kan berarti satu bulan cuma 600 ribu, Pak Habib ya. Betul. Jadi golongan miskin banget itu ya, Pak Habib ya. Nah, ini Pak Habib sendiri sebagai seorang akademisi gitu ya di Unisma, dari sudut pandang agama maupun dari sudut peran perguruan tinggi untuk mengatasi kemiskinan ini, ada nggak langkah-langkah yang dilakukan gitu, Pak Habib? Untuk di kampus dan kebetulan saya juga pernah menjabat di Kaprodi ya, Ketua Program Studi di Via Unisma. Kebijakan rektor Unisma ini mewajibkan untuk memasukkan mata kuliah entrepreneur. Itu di awal, di semester 2. Dengan harapan apa? Dengan harapan mahasiswa nanti kalau sudah lulus, sudah menjadi alumni, ini tipikal mindsetnya itu bukan pencari pekerja. Bukan pencari kerja, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Begitulah. Itu dari konsep akademik ya. Kampus seperti itu. Kemudian Unisma sekarang ini dalam milestone-nya ini sudah mengarah ke
Entrepreneur University. Entrepreneur University. Entrepreneur University. Sehingga dekan-dekan ini oleh Bapak Rektor diminta untuk melakukan kerjasama dengan Budi, bidang usaha, dengan pemerintahan, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia, bukan cuma di Indonesia saat ini. Oke. Gitu. Jadi merubah mindset tadi ya. Jadi betul, yang pertama mindset untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan untuk mencari kerja. Betul. Gitu ya. Artinya kan ini juga sekaligus memberikan kail dan kolamnya, begitu mungkin ya. Tidak hanya memberikan ikannya gitu Pak. Betul. Oke, siap. Pak Habib, untuk di Kota Malang, khususnya di Malang Raya ini, saran Pak Afif kepada para pemuka agama atau organisasi keagamaan yang ada di Kota Malang ini dalam rangka untuk berpartisipasi mengentaskan kemiskinan ini bagaimana seharusnya? Para ustadz, para kiai, dan juga tokoh-tokoh agama ini setiap kali ada waktu, setiap kali berkomunikasi dengan masyarakat, dengan audiens di mana saja berada, ini dimohon lah ya untuk memberikan pemahaman tentang wajibnya bekerja. Wajibnya bekerja. Seorang laki-laki itu wajib bekerja. Ya. Jangan meminta-minta. Rasulullah sendiri ketika masih kecil Rasul masih kecil, ini pengembala kambing. Ketika sudah dewasa, Rasulullah juga seorang pedagang, bahkan di suku Quraisy ini keluarga Quraisy ini adalah pedagang internasional. Sampai sekarang pun ekspor impor lah ya. Betul, sampai sekarang istilah Quraisy itu diabadikan dalam bentuk krus. Krus itu berasal dari Quraisy. Kenapa? Karena memang Rasulullah, keluarga Quraisy ini sudah mendunia, sudah mengglobal. Jadi kalau melihat Rasulullah itu juga seorang entrepreneur sejati, seorang nabi, seorang rasul, orang yang kaya raya dan lain sebagainya. Jadi melihat Rasulullah harus begitu. Mindsetnya harus dirubah. Mindset untuk menciptakan pekerjaan supaya hidup ini lebih berkah lagi. Jadi ini solusinya, mindset untuk bekerja. Karena Rasulullah sejak kecil sudah menjadi pengembala kambing. Pengembala kambing itu pekerjaan juga loh ya. Kadang orang-orang itu kan mungkin merasa kurang terhormat atau kurang bermartabat ketika pekerjaannya itu hanya biasa-biasa. Padahal menjadi tukang becak, menjadi kuli ya. Itu lebih baik daripada tidak bekerja. Betul ya Pak Habib ya. Oke, jadi artinya cara mengatasi kemiskinan baik di Kota Malang maupun di Malang Raya dan nasional, kata kuncinya adalah bagaimana merubah mindset pekerjaan atau kerja apapun itu hukumnya wajib. Betul ya. Yang penting halal loh ya. Yang penting halal. Sesuai koridor, tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan saya itu bekerja. Artinya memang pendidikan mindset bekerja diutamakan begitu Pak. Nah ini pesan-pesan ini itu disampaikan seharusnya begitu ya. Seharusnya disampaikan oleh para pemuka agama sehingga agama itu benar-benar terbukti menjadi solusi. Untuk mengentasan kemiskinan. Untuk pengentasan kemiskinan. Oke, siap. Pak Habib, kemiskinan sendiri ini saya tadi sepakat sekali. Jadi ini solusinya. Miskin itu memang mindset ya Pak. Pertama. Kemiskinan itu kalau kita lihat dari teori-teori dari teori-teori yang pernah saya baca di buku-buku tentang pembangunan. Ini kemiskinan itu bukan atau lebih ekstrimnya itu kita jangan terlalu ujung-ujung takdir gitu. Tidak boleh. Karena apa? Karena kemiskinan itu terjadi karena kemalasan. Jadi jangan sampai kita itu mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah. Takut-takutnya gini, ini saya miskin karena apa? Karena takdir Allah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena Allah sendiri menyuruh kita untuk kaya. Apa buktinya? Buktinya adalah kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk zakat, untuk naik haji, untuk bersedekah. Semua ini adalah memberikan indikasi bahwa orang Islam itu harus kaya, bukan miskin. Kemudian dalam agama juga ada perintah-perintah untuk memberikan zakat kepada fakir miskin. Itu juga sama, memberikan indikasi bahwa kaya ini harus memberikan kepada yang lebih rendah. Ini juga menjadi perintah-perintah agama. Jadi secara tersurat memang indikasinya begitu. Bisa sodako, bisa berzakat, bisa naik haji.
bisa membangun apapun ya, membangun sekolah, membangun masjid, gitu, membangun pesantren, pondok pesantren, panti asuhan, itu memang butuh dana juga dan harus bekerja tadi ya. Betul. Oke, jadi percuma ketika hanya diberi ikannya saja berarti ya Pak Habib ya? Betul, kita harus memberikan kail dan juga pemahaman, terutama mindset. Dalam Al-Quran jelas itu, sudah jelas ya dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ya yang berbunyi Fa'idha kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi rabbi ya. Jadi apabila kita sudah selesai sholat fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi ini untuk apa? Untuk mencari rezeki Allah. Jadi kita tidak boleh kita tuh berdiam diri saja di masjid, tidak boleh kita. Kecuali kalau memang makomnya situ ya, makomnya situ. Tapi untuk orang-orang biasa ya sholat secukupnya ya, sholat secukupnya, saat itu baru bekerja. Dari mana dalilnya? Tadi itu fa'idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Oke. Gitu ya. Jelas di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi jelas Al-Qur'an itu. Setelah sholat bertebaranlah itu artinya bekerjalah gitu bekerjalah, ya. Untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak. Betul. Jadi ini solusinya para penonton, para pemirsa. Jadi memang untuk memberantas kemiskinan atau mengurangi kemiskinan itu adalah mindset. Mindset yang perlu dirubah itu bukan hanya mindset si miskin, tapi mindset untuk para pemegang kebijakan ya. Betul. Bahwa menjadikan objek kemiskinan, katakanlah masyarakat miskin itu hanya melulu diberi BLT begitu ya. Iya. Sehingga tidak merubah mindset. Tidak merubah mindset. Malah justru menanam mindset untuk orang meminta-minta tadi ya. Ketergantungan untuk menjadi malas bekerja untuk menerima BLT. Jagakno katakan. Jagakno kalau orang Jawa bilang. Iya. Wis miskin aja oleh BLT begitu ya mungkin. Jangan-jangan, saya kira tidak seperti itu mental yang harus kita bangun. Jadi selain memberikan BLT itu memang darurat berarti ya, artinya sudah wis lah ini memang sementara BLT, tapi tidak dari tahun ke tahun, berapa tahun kita pasti aja selalu BLT Kak. Dan kemiskinan anehnya tidak selesai gitu loh. Iya, terus masih ada sampai sekarang. Terus masih ada karena apa ya, mindsetnya tadi. Betul. Yang perlu dirubah adalah mindsetnya gitu loh, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Terus kemudian bekerja itu adalah suatu kewajiban ya, kehormatan, harga diri dan martabat itu ada di pekerjaan, apapun pekerjaannya ya kan, yang penting halal, tidak melanggar peraturan begitu ya Pak Habib ya. Betul. Dan itu memang ditujukan bekerja itu ibadah loh ya, jihad ya Pak ya. Iya, jihad, betul. Suatu saat ya Rasulullah itu didatangi oleh seorang laki-laki yang gagah mau ikut perang. Mau ikut perang bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, hal laka ummun, apakah kamu mempunyai ibu? Bertanya, ya kemudian dijawab sama pemuda tadi, ya saya mempunyai ibu. Oke, sekarang saudara pulang saja. Pulang saja, mengabdilah kepada ibu kamu, cukupi semuanya, itu lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah, jihad dengan perang. Luar biasa itu. Jelas ada itu Pak Habib ya? Itu jelas ada. Jadi daripada berperang gitu ya, kan selama ini jihad itu perang begitu. Ternyata justru ketika mencukupi kebutuhan ibu, mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja yang baik, halal, itu pahalanya lebih besar daripada jihad. Jihadnya perang. Jihad perang melawan orang kafir pada waktu itu. Dan di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menyerukan kepada umat Islam jangan sampai meninggalkan anak-anak generasi yang lemah dalam segi finansial dan keimanan. Wal yakhshal ladzina la tarakum min khalfi dzurriyyatan dhi'afan. Takutlah kalian semua ketika kalian meninggalkan anak yang lemah. Anak yang lemah itu anak yang lemah dalam segi finansial dan keimanan. Kenapa? Karena kadal fakru ayyakuna kufron. Karena orang miskin itu mendekati kekufuran. Kenapa? Karena tidak punya finansial. Kadal fakru ayyakuna kufron. Jadi orang miskin mendekati kekufuran. Oke, jadi sampai seperti itu agama memberikan tuntunan kita, memberikan solusi jangan sampai meninggalkan turunan, yaitu anak-anak kita yang lemah begitu ya. Yang lemah dari segi finansial dan keimanan. Karena apa? Kemiskinan itu dekat dengan kufur. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Nah, ini para pemirsa,
Ini cukup singkat, jelas, dan padat bahwa solusinya sekali lagi adalah perubahan mindset. Jadi bukan hanya diberikan BLT, dan BLT, karena itu akan membuat orang tangan di bawah, gitu. Artinya jaga pemerintah untuk selalu dibantu. Tapi bagaimana merubah mindset baik para pemegang kebijakan maupun masyarakat yang sekarang kondisinya sedang miskin ini, agar mereka juga bekerja, dan bekerja itu jihad. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Afif bahwa lebih baik bekerja untuk mencukupi kebutuhan ibu dan keluarga daripada berperang bersama Nabi loh. Sampai seperti itu loh. Kehebatannya orang bekerja untuk keluarga itu ya. Betul Pak Afif ya. Betul sekali. Oke, ini solusinya para pemirsa. Berarti memang benar agama itu mampu memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Afif beberapa dalil-dalilnya, dan sangat jelas lagi, tegas lagi, dan dicontohkan tadi bahwa ada pemuda yang gagah perkasa datang kepada Nabi, kepingin ikut perang, malah ditanyain Nabi masih punya ibu, masih, maka lebih baik mengutamakan ibu dan keluarga. Betul. Begitu Pak Habib ya? Betul sekali. Baik, Pak Habib, terima kasih atas pencerahannya. Sehat selalu, sukses untuk Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Pemirsa, jumpa lagi nanti di podcast S bersama saya Wahyu Eko Setiawan atau Sambes. Ini solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.